Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin dan seperti biasa kita bakal mulai dari market cap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 810 billion dollar atau turun sekitar 4,88%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 15.900-an, Ethereum 1.180, BNB 268, XRP 0,32, Cardano 0,31, Dogecoin 0,08 dolar, dan Polygon Matic berada di urutan ke-10 dengan harga 0,85 dolar. So, per hari ini kita melihat market kembali semuanya dalam keadaan yang merah, penurunannya ranging antara 5, sekian persen hingga kurang lebih 10%. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, yang pertama disampaikan di sini, $3 billion in Bitcoin left exchanges this week amid FTX contagion fears. Jadi ini juga adalah topik yang saya bahas di video TikTok saya kemarin guys. Dimana salah satu hal yang menurut saya terpenting dan wajib kalian lakukan sekarang, jangan sampai kalian tunda, adalah menggeser atau mengeluarkan sebagian aset kalian dari exchange. Keluarkan guys, jangan semuanya kalian taruh di dalam exchange. Kita melihat banyak sekali isu-isu atau rumor-rumor yang beredar bahwa ada beberapa exchange yang diduga gitu ya guys, belum bisa kita konfirmasi, tapi diduga juga insolvent. Oke, jadi dengan adanya berita-berita seperti itu, lebih baik kita mainnya aman guys. Kalaupun kalian masih nekat menaruh aset kalian ke dalam exchange, at least gitu ya, geser sebagian aset kalian ke beberapa exchange lainnya. Sehingga kalau amit-amit exchange kalian bermasalah, kalian masih punya berbagai exchange lainnya untuk dipakai. Paling amannya seperti apa? Tentunya kalian taruh di cold wallet seperti modelnya Ledger. Sekali lagi, kalau kalian mau beli Ledger yang resminya, itu linknya sudah ada di kolom description box di bawah. Itu adalah website resmi dari Ledger. Kalian beli langsung dari pusatnya, walaupun tentunya ya sedikit lebih mahal jatuhnya karena kalian harus bayar pajak, tapi menurut saya worth it karena kalian dijamin ori barangnya, kemudian juga lebih aman pastinya. Jadi ini sekali lagi guys, kalau misalnya kalian masih belum melakukan hal ini, menurut saya kalian memilih gitu ya untuk terkena masalah. Walaupun saya tidak mendoakan gitu guys, tapi tentunya lebih baik dari sekarang gitu guys. Jangan sampai kalian tunda-tunda lagi. Kalau kalian masih taruh aset kalian all in di sebuah exchange, itu sangat berbahaya. Minimal geser ke beberapa gitu. Jangan sampai cuma satu. Atau kalian bisa manfaatkan mungkin Trust Wallet, Decentralized Wallet, yang sekarang banyak sekali gitu ya. Atau mungkin kalian pakai Decentralized Exchange juga sekarang banyak gitu. Oke? Jadi itu adalah yang pertama. Kemudian yang kedua, ini melanjutkan sebenarnya yang tadi. Huobi and Get.io under fire for allegedly sharing snapshot using loan funds. Ya karena kita melihat beberapa hari belakangan kan banyak orang mulai meneliti lebih dalam gitu ya. Semua exchange yang sekarang mungkin termasuk top exchange, kira-kira ada chance nggak untuk insolvent. Dan karena itu para exchange berlomba-lomba gitu untuk mengeluarkan balance sheet mereka gitu ya. Untuk mengeluarkan juga data berapa sih aset yang mereka pegang gitu ya. Tetapi dari Huobi dan Get.io gitu ya, ketika mereka menunjukkan bukti data untuk reserve mereka, ternyata ini belum terbukti ya guys, tapi diduga itu adalah uang pinjaman gitu. Itu adalah uang pinjaman, seperti yang disampaikan di sini. Huobi and Get.io under fire for allegedly sharing snapshot using loan fund. Oke, jadi mereka menunjukkan snapshotnya, tapi diduga menggunakan uang pinjaman gitu. Kenapa bisa dianggap seperti itu? Karena setelah mereka menunjukkan datanya, kemudian tiba-tiba ada pengeluaran aset yang lumayan banyak. A wallet address a link to Huobi Exchange was found transferring 10,000 Ethereum to Binance and OKX deposit wallet soon after releasing its asset snapshot. Jadi setelah mereka snapshot aset mereka dan dikeluarkan ke publik gitu ya, di post, mereka kemudian mengembalikan lagi 10.000 Ethereum dikirim ke Binance dan juga OKX. Makanya itu diduga ini adalah uang pinjaman. Tapi ini kita nggak bisa konfirmasi, cuman ini baru rumor.
Cuman sekali lagi, lebih baik better be safe than sorry guys. Jangan sampai kalian menyesal di belakangan hanya karena kalian terlalu ngeyel dan merasa exchange kalian itu paling aman. Kalau kalian tanya ke saya pribadi, ya saya untuk aset mungkin sebagian masih ada ditaruh di Binance gitu ya, tapi sebagiannya udah cepat-cepat saya geser juga dan saya taruh ke Ledger. Atau mungkin ada sebagian kecilnya lagi saya taruh di Trust Wallet, sebagian lagi ditaruh di mana lah gitu, disebar aja, nggak usah terlalu di all in di satu tempat, itu berbahaya menurut saya. Oke. Jadi itu adalah beberapa hal yang menurut saya perlu saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan kedepannya tidak ada lagi gitu ya exchange yang bermasalah seperti FTX kemarin, karena ya itu tidak bisa menjadi kabar baik untuk siapapun gitu. Untuk dunia kripto ya itu bukan kabar yang baik, karena para investor tentunya akan kembali ketakutan untuk masuk karena terbukti exchange sebesar FTX saja bisa gagal, dana investornya itu tidak bisa dikembalikan. Yang kedua juga tentunya dengan adanya hal itu ya kitanya agak ngeri gitu ketika ngehold aset kita di exchange gitu ya, sehingga kita mungkin harus taruh ke cold wallet yang tentunya ketika kita mau bertransaksi, mau nge-trade itu ya lebih sulit gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan kedepannya tidak ada exchange lagi yang bertumbangan seperti yang terjadi di FTX. Oke. Nah, kemudian kita masuk sedikit ke arah fractal pattern ini dari Crypto Noob guys. Jadi menurut dia Bitcoin is following Justin Memis sentiment cycle perfectly. Now it's at discouragement stage. Jadi pattern-pattern seperti ini sebenarnya tergantung interpretasi masing-masing ya. Tapi kita bahas dari interpretasinya Crypto Noob. Menurut dia, Bitcoin itu sekarang mengikuti sebuah cycle yang namanya Justin Memis sentiment cycle, di mana ada beberapa fase. Pertama, returning confidence. Ini ketika kita udah mendekati top ya guys. Pertama kita akan mendapati fase returning confidence gitu ya. Artinya orang-orang udah mulai start percaya lagi bahwa kita akan membentuk terus-menerus all-time high baru, sehingga orang melakukan apa? Buy the dip terus-menerus ya. Ini yang juga terjadi ketika kita melihat Bitcoin masih di kisaran angka 50.000. Orang-orang semuanya buy the dip karena mereka beranggapan kemungkinan sangat besar kita bakalan ke 100.000. Kemudian ketika kita breakout, ketika di bulan November kemarin nyampe ke 69.000, semuanya antusias gitu. Tapi pada akhirnya kita tidak mampu maintain momentum tersebut dan kemudian down gitu ya, kita breakdown, jebol ke area bahkan 40.000, 30.000, kemudian muncul kepanikan. Oke. Dan kemudian muncul discouragement. Setelah itu akan ada masuk fase wall of worry, kemudian anxiety, aversion, denial, dan kemudian kita masuk lagi ke returning confidence, jadi mengulang lagi ke yang sini. Jadi menurut si Crypto Noob gitu ya, harusnya kita berada di fase discouragement. Returning confidence-nya itu adalah di sekitaran awal tahun 2021 ketika kita menyentuh ke kurang lebih angka 64.000 gitu ya. Setelah kita akhirnya mampu break dari all time high sebelumnya, di cycle sebelumnya 20.000, kita kemudian menuju ke 40.000 di sini, kemudian menuju ke 57.000, kemudian kita terkoreksi cukup dalam, tapi kemudian kita recover lagi sehingga confidence-nya kembali para investor. Kemudian ketika kita drop ke 30.000, kemudian orang-orang buy the dip gitu ya, karena beranggapan tentunya kita bakalan ke all time high baru, ke 100.000 mungkin. Ketika kita break nyampe ke 69.000, semuanya antusias, tapi kita langsung breakdown lagi, orang-orang pada disbelief gitu ya. Kemudian kita breakdown dari major support-nya dan masuk ke fase panic di sekitaran area 18.000 kemarin. Kita berbulan-bulan itu tertahan di sekitar 18.000 sampai kurang lebih 24.000 sebelum pada akhirnya beberapa hari yang lalu kita mampu breakdown. Dan kalau memang kita mengikuti dengan yang sama yang terjadi di sini, maka menurut si Crypto Noob harusnya kita berada di fase discouragement. Discouragement bukan berarti juga kita udah langsung akan reversal ke atas gitu ya guys. Kita mungkin juga perlu waktu beberapa bulan untuk sideways misalnya, sebelum pada akhirnya kita akan mampu masuk ke fase berikutnya, mungkin wall of worry, anxiety, aversion, dan juga denial, baru nanti returning confidence. Tapi gimana guys, menurut kalian apakah kita memang berada di Justin Memis sentiment cycle atau lagi-lagi ini hanya cocokologi? Mungkin kalian boleh kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah. Oke, sebelum kita masuk ke chart, ini saya pengen ingatkan untuk terakhir kali, ini adalah hari terakhir untuk kalian-kalian berminat untuk daftar kompetisi trading yang saya adakan di sini bersama MiTrade, di mana pesertanya sudah ada kurang lebih 24 orang yang mendaftar.
Dan ini adalah hari terakhir. Kalau misalnya kalian mau ikutan, sekali lagi ini adalah kompetisi trading di mana kalian adalah semua pemenangnya sebagai pesertanya. Karena juara 1 kalian dapat Apple iPad 9, juara 2 Xiaomi TV 4A, juara 3 Ledger Nano S, juara 4 sampai 10 200 ribu rupiah, juara 11 sampai 50 dapat 100 ribu rupiah, dan juga selain ini semua pesertanya nanti dapat 15 ebook semuanya. 15 ebooknya berisi tentang investasi, cara trading, cara mengelola uang, dan seterusnya. Jadi kalau misalnya kalian tertarik, kalian bisa langsung aja isi form pendaftaran kompetisi tradingnya, kemudian deposit minimal $50 ya guys. Dan kalian masuk langsung ke grup Telegram khusus kompetisi Mitrade-nya. Jadi tanggal tradingnya nanti tanggal 15 November, besok kita udah mulai tradingnya sampai 7 Desember. Jadi untuk teman-teman yang merasa sudah mendaftar juga, ini saya pengen pesan juga ya, bahwa kalau bisa, kalau kalian yang sudah mendaftar gitu ya, udah masuk grup, yang pertama kalian sudah jangan sampai deposit lagi kalau misalnya nanti sudah menjelang malam hari. Maksimal menurut saya paling aman itu jam 2 siang gitu ya. Dan juga posisi yang masih terbuka itu kalian close semua dulu, oke? Close semua dulu jam 2 siang ini maksimal. Nanti malam saya akan minta kalian untuk melakukan screenshot gitu ya, balance kalian per hari ini. Oke, dan ketika nanti di hari terakhir, ketika kita di 7 Desember, saya akan minta kalian juga untuk merekam gitu ya, screenshot juga rekaman untuk history trading kalian. Dan juga tentunya saya akan minta tim Mitrade untuk ngecek apakah ada terjadi kecurangan. Oke, kalau misalnya tidak ada, dan kalian menghasilkan cuan dengan persentase profit paling tinggi, kalian akan menjadi pemenangnya. Oke, jadi nanti mungkin saya akan minta kalian SS dulu untuk balance kalian, supaya kita bisa bandingkan nanti ketika di akhir periode kompetisi trading. Untuk kalian yang belum tahu, Mitrade itu adalah salah satu platform di mana kalian bisa trading di semua aset kelas, baik di forex, komoditas, di saham, di metal, di crypto, semuanya bisa di sini. Jadi kalian tidak akan ketinggalan di aset kelas manapun, terlebih lagi di saat-saat sekarang volatilitas sedang terjadi di semua aset kelas. Jadi menurut saya akan sangat menarik kalau kalian punya satu account Mitrade dan kalian bisa trading di sebuah aset kelas. Jadi kalian tidak ketinggalan kesempatan di aset kelas manapun. Jadi kalau misalnya kalian tertarik untuk daftar di Mitrade, bisa aja langsung klik link yang ada di kolom description box di bawah untuk mendaftar. So, itu adalah beberapa data berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian guys. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin, dan saya pengen mulai dari weekly chart terlebih dahulu. Oke, kita closing weekly candle dalam keadaan yang sangat-sangat negatif guys. Oke, kalau kita perhatikan weekly candle sudah fix, membuktikan ketika kita bahwa pada akhirnya major support di sekitar 14.500 itu sudah kita breakdown. Maka sama juga yang kita bahas di video kemarin gitu ya. Ketika hal ini terjadi, saya pribadi expect gitu ya, dalam beberapa minggu ke depan kita masih akan melihat selling pressure kembali datang ke market. Oke, mungkin bisa nge-push kita ke sekitaran area 13 sampai 12.000. Baru dari sini mungkin kita akan mulai sedikit demi sedikit melihat pelemahan momentum bearish gitu ya. Baru dari sini kita bisa jadi akan membentuk semacam rounding bottom. Sama juga dengan yang terjadi di beberapa cycle sebelumnya. Kita mungkin bisa cek dari beberapa chart di sini. Kita coba cek mana yang ada chartnya paling lengkap. Nah, di sini seperti ini guys. Jadi kalau misalnya kalian lihat di sini, kita membentuk rounding bottom. Oke, ketika kita sudah break dari major supportnya di weekly chart, kita masih mendapatkan selling pressure beberapa minggu berikutnya. Kalau kita hitung di sini, ketika kita mencapai bottom itu sebulan kemudian guys. Sebulan kemudian kita mencapai bottom dan akhirnya kita terkonsolidasi membentuk rounding bottom, dan kemudian kita membentuk cycle yang baru. Kalau kita cek lagi di cycle-cycle sebelumnya, ini juga sama, kita juga membentuk semacam rounding bottom di sini. Oke, ketika kita breakdown dari major supportnya di sini, oke, di weekly chart, kita kemudian juga kurang lebih 1,5 bulan mendapatkan semacam selling pressure lagi sebelum pada akhirnya kita mampu untuk menemukan bottom bear market pada saat itu. Oke. Jadi kalau misalnya nih kita kurang lebih mengulangi dengan yang terjadi sebelum-sebelumnya, 2 cycle sebelumnya, maka kalau kita hitung secara logika gitu ya, bahwa bottom bear market bisa aja tercipta di bulan Desember atau Januari 2023. Bisa jadi seperti itu guys. Dan target price-nya berapa? Target price-nya bisa jadi kurang lebih 12.000 sampai 13.000 atau bahkan $10.000. Itu adalah menurut saya skenario yang probability-nya paling tinggi guys. Kita berhenti di sekitar 12.000 13.000 atau bahkan $10.000.
Saya agak sulit gitu ya melihat Bitcoin mampu bertahan di bawah 10.000 walaupun kalau misalnya ditanya kemungkinannya ada nggak, kok kemungkinannya ada, tapi ya sekali lagi menurut saya probability-nya lebih tinggi adalah kita berhenti di sekitaran 12-13 ribu atau 10.000 dolar. Mungkin kalau kita cuma wick ke bawah itu bisa gitu ya, wick ke bawah sekitaran 8.000, 7.000 mungkin bisa. Mungkin untuk ngeliquid seseorang mungkin untuk ke sana itu juga bisa jadi terjadi, tapi saya merasa kita harusnya tidak bakalan bisa maintain terlalu lama di bawah area tersebut. Oke. Jadi untuk sementara itu yang bisa saya lihat dalam beberapa minggu ke depan. Sedangkan untuk time frame kecilnya gitu ya di 1 hour chart atau 4 hour chart tentunya kita melihat Bitcoin sekarang kembali ngeretest area low terakhir di sekitar 15.500-an lah kurang lebih gitu ya, 15.500-an. Dan sepertinya guys, kita sudah siap untuk lower low baru nih. Sepertinya kita sudah siap dengan untuk lower low baru. Next targetnya kalau misalnya kita lihat bisa jadi akan berada di sekitaran 14.000. Oke, sekali lagi sebenarnya saya masih beranggapan bahwa senario ini bisa aja terjadi ya guys, dimana kita hanya membuat satu lagi lower low baru. Oke, dan kita akan start at least untuk mendapatkan semacam relief rally lagi, mungkin minimal menuju ke sekitaran area 18.000. Oke, itu yang bisa saya lihat untuk sekarang. So far belum banyak perubahan, tapi secara midterm tentunya kita menurut saya masih akan membuat lower low baru. Antara kita akan langsung dari sini membuat lower low baru, atau kita bisa mendapatkan bounce lagi untuk kembali nge-retest seperti ini, mungkin konsolidasi. Sebelum pada akhirnya kita akan membuat drop lagi ke bawah menuju ke area yang ini sebenarnya range-nya sih guys. 14-12.000 itu adalah area range-nya sekitaran sini. Jadi kalau misalnya kita menyentuh ke sekitaran area tersebut guys, oke, 14.000, 13, 12. Dan kalau misalnya kita mendapatkan beberapa indikasi, katakanlah misalnya di 4 hour chart kita kemudian mendapatkan ada triple bullish divergence misalnya, di mana kita membentuk 3 lower low, misalnya lower low 1, lower low 2, lower low 3, tapi di indikator kita terus membentuk higher low, katakanlah modelnya seperti ini. Kemudian kita juga mendapatkan misalnya ada pattern yang menunjukkan adanya indikasi reversal, maka dari situ saya mungkin akan mencoba mencari setup untuk long gitu ya, tapi tentunya dengan risk management yang ketat. Jadi itu adalah area target saya untuk mencari setup untuk swing long guys. Oke, targetnya sampai di mana? Sampai minimal ke sekitaran 18.500 lagi. Ini karena ini sebagai area major resistance. Oke, kalau itu mampu kita tembus, tentunya itu adalah sebuah berita baik karena bisa jadi berarti kita bisa mendapatkan semacam rally yang lumayan kencang, mungkin menuju lagi minimal ke area 25.000. Jadi itu yang perlu saya sampaikan sih untuk hari ini guys. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Untuk sementara saya rasa belum ada tanda-tanda sama sekali bahwa para bulls kembali akan memegang kendali gitu ya. Semua pullback yang terjadi di sini bisa aja menjadi setup untuk short gitu ya. Kalau misalnya kalian belum sempat short dari kemarin, kita udah pernah bahas kemarin guys bahwa ini adalah potensial untuk short karena ada double top, oke. Kalau ini pun kalian belum sempat masuk, saya juga udah sampaikan ini bisa jadi peluang bagi kalian untuk short lagi kalau ternyata kita breakdown dari tren lainnya. Jadi kalau kalian juga belum masuk dari kedua setup di sini, ya sudah, sekarang jangan masuk dulu guys. Oke, kenapa jangan masuk dulu? Karena secara risk and reward sekarang tidak lagi memadai. Oke, beda kalau misalnya kalian sudah masuk dari sini, oke, atau dari sini, ini RR-nya masih oke. Tapi kalau kalian masuk short di sini, menurut saya kurang make sense. Kenapa? Karena kita sudah dekat dengan area low terakhir yang bisa jadi gitu ya, akan menciptakan semacam minor support. Jadi nggak make sense kalau kalian short untuk sekarang. Jadi kalau misalnya kalian belum sempat masuk short dan pengen cari untuk short, ya saya rasa waktunya bukan sekarang gitu. Saya lebih prefer senario kita langsung drop aja ke lower low baru menuju ke 14-13 ribu. Dari sana saya akan mencari bukti akan adanya pattern reversal dan saya akan mencari long setup gitu ya untuk swing, dan menurut saya dari sana RR-nya akan jauh lebih baik. Kalau kalian merasa belum nyaman untuk masuk ke market, ya sudah, stay away from the market dulu, biarkan mereka tenangkan diri dulu gitu ya. Market nggak akan kemana-mana guys selama beberapa hari terakhir mungkin, beberapa hari ke depan mungkin, karena kita nggak akan melihat event yang terlalu besar untuk minggu ini. Saya rasa market akan bergerak cenderung sideways gitu ya. So itu aja sih untuk hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video hari ini dan kita bakalan ketemu lagi di video yang berikutnya. Bye bye.